Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 6 melalui video ini akan mempresentasikan eh, modul pertemuan 11 sampai 12 yang membahas terkait ukuran letak, kuartil, desil, dan terkuartil. Sebelum itu, izin saya perkenalkan dengan kelompok ini. Yang pertama adalah saya sendiri, Agus Gunawan, yang kedua Dia Fitriani, dan yang ketiga adalah Tuti di SCP. Apa itu kuartil? Kuartil adalah nilai yang membagi dari suatu distribusi data yang sudah diurutkan menjadi 4 bagian yang sama nilainya. Kuartil di sini terbagi menjadi 3. Yang pertama kuartil bawah yaitu P1, yang kedua kuartil tengah atau median yaitu P2, kemudian yang ketiga kuartil atas yaitu P3. Ini jenis-jenis kuartil ada 2 jenis. Yang pertama ada kuartil data tunggal dengan rumus I sama dengan 1 dibagi 4 dalam kurung N ditambah 1, di mana I itu kuartil, I ini adalah kuartil keberapa yang akan kita cari, dan N adalah jumlah data. Selanjutnya kuartil data kelompok dengan rumus I sama dengan CDK ditambah 1 dibagi 4 N dikurangi frekuensi kumulatif kurang dari dibagi frekuensi, kemudian dikali CI. Nah, di mana 1 dibagi 4 N yaitu letak kuartil ke I yang akan kita cari pada kelas interval. Ini adalah kuartil, I ini adalah kuartil keberapa yang akan kita cari. TBK di bawah kelas pada I. Kemudian frekuensi kumulatif kurang dari yaitu frekuensi kumulatif turun kelas I yang dicari. Frekuensi kelas I, kemudian N yaitu jumlah observasi atau banyaknya data, kemudian cari yaitu panjang kelas interval. Selanjutnya di sini ada contoh soal kuartil dan integral yang akan kita coba kerjakan. Yang di sini soalnya adalah tentukan letak dari kuartil 3 dari data berikut. Sebelum itu kita hitung dulu banyaknya data. Di sini adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nah, dari data ini adalah 13. Nah, yang dicari adalah P3, maka P3 di sini 3 dibagi 4 dan ditambah 1. 3 dibagi 4, ini adalah 13, kemudian ditambah 1, maka hasilnya adalah 14. 14 dikali 3, maka hasilnya adalah 42. Kemudian dibagi 4, yaitu hasilnya 10,5. Nah, selanjutnya adalah untuk tahap selanjutnya kita cari hasilnya 10. Kita cari di sini sampai 10. X1, X2, X3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, berarti terletak pada angka ke-88. Itu X10-nya. Nah, kemudian kita tulis di sini. Yang 3 sama dengan 8. 0,5 ini didapat dari angka 5 ini. Selanjutnya X11. X11 ini untuk yang selanjutnya 90 dikurangi X10 ini 88. Nah, selanjutnya adalah 88 akan 0,5. X11-nya adalah 90, kemudian X2-nya adalah 88. Hasilnya 90 dikurangi 88 adalah 2. Kemudian 2 dikali 0,5 hasilnya adalah 1. Jadi 88 ditambah 1 maka hasilnya adalah 81. Untuk hasil data tunggal. Selanjutnya di sini ada konsep alternatif data kelompok. Kita lihat soalnya di sini diminta hitunglah kuartil 2 dari data pada tabel di sini.
yang dicari adalah Q2 maka kita tulis Q2, Q2, kemudian 2 dibagi 4, dan yang ini adalah banyaknya data adalah 140. 140 dikali 2 hasilnya adalah 280. Kemudian dibagi 4, maka hasilnya 70. Nah, 70 berarti terletak pada kelas 31 sampai 35. Dengan catatannya adalah 30,5. Kemudian frekuensi relatifnya diambil dari kelas sebelumnya, yaitu 60. Kemudian frekuensinya di sini adalah 10. Dan ini adalah jenisnya data 140. Kemudian CI di sini didapat dari 21 sampai 25. Nah, itu kan 5 ya. 21, 22, 23, 24, 25. Nah, selanjutnya adalah Q2 TBK ditambah 2 dibagi 4 dan kisaran frekuensi simulasi, kemudian dibagi frekuensi dikali CI. TBK-nya adalah 30,5, kemudian 2 dibagi 4, kemudian ini adalah 140, frekuensi simulasinya adalah 60, kemudian frekuensinya 10, dan ini adalah 5. 30,5 ditambah 70 ini didapat dari 140 dikali 2. 140 itu hasilnya adalah 280, kemudian dibagi 4, maka hasilnya adalah 70. 70 dikurangi 60, maka hasilnya adalah 10, kemudian dikali 5, 10,5 dibagi dengan frekuensi 10. 50 dibagi 10, hasilnya adalah 5. Nah, 30,5 ditambah 5, maka hasilnya adalah 35,5. Sekian untuk pembahasan dari materi profil. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Fadil. Terima kasih Kak Agus atas materi yang telah dijelaskan terkait profil. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya. Perkenalkan dengan saya Dia Fitriani. Di sini saya akan menjelaskan terkait tentang desil. Sebelum kita mengetahui lebih jelas tentang jenis-jenis desil, perhitungan desil, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu desil. Nah, desil sendiri adalah salah satu dari 9 nilai yang membagi jenis data penelitian secara berurutan menjadi 10 bagian yang sama, sehingga tiap-tiap bagian mewakili 1/10 dari suatu sampel atau populasi yang ada. Selanjutnya, desil itu dibagi menjadi 2 jenis. Ada desil data tunggal dan desil data kelompok. Untuk desil data tunggal, rumusnya adalah DI sama dengan data ke I per 10 dikali N plus 1. Nah, untuk I itu apa? I itu adalah desil yang ditanyakan. Misalkan desil 8, berarti I-nya adalah 8. 8 per 10 ditambah N. N adalah jumlah datanya ditambah dengan 1. Itu adalah rumus desil data tunggal. Selanjutnya, untuk rumus desil data kelompok adalah sebelum masuk ke TBK, kita harus tahu dulu letak desilnya. Sama kayak tadi data tunggal. Rumusnya cuman yang membedakan adalah untuk data kelompok, yang I per 10 langsung dikali N tanpa ditambah dengan 1. Kalau data tunggal kan ditambah 1. Kalau data kelompok tidak ditambah 1. Berarti I per 10 dikali N saja. Setelah kita tahu letaknya, letak desilnya, baru kita masuk ke rumus DI sama dengan TBK ditambah I per 10 dikali N dikurang F kaki dibagi FQ dikali CI. Nah, untuk TBK itu apa sih? TBK adalah tepi kelas bawah yang mengandung desil. Untuk F kaki adalah
frekuensi kumulatif sebelum kelas yang mengandung desil. Berarti sebelumnya. Nah, untuk FQ adalah frekuensi kelas yang mengandung desil. Nah, untuk N adalah banyaknya observasi atau banyaknya data. Nah, untuk CI adalah panjang kelas interval. Oke, ini adalah rumus untuk desil data tunggal dan desil data kelompok. Oke, kita langsung saja masuk ke contoh soal desil data tunggal. Oke. Untuk contoh soal desil data tunggal, di sini saya ada contoh, yaitu soalnya adalah tentukan letak desil 8 dari data berikut. Nah, ini datanya kan sudah berurutan. Kalau misalkan datanya belum berurutan, maka harus diurutkan terlebih dahulu. Di sini kita ada data dari data ke-45 sampai data ke-99. Nah, di sini yang ditanya adalah desil ke-8. Kita masukin rumusnya dulu. Rumusnya kan tadi I per 10 dikali N per 1. Nah, untuk I-nya, berarti kan desil yang ditanya adalah 8. Maka kita masukin angka 8 per 10. 10 itu dari rumus. Nah, untuk N-nya kita hitung banyaknya data. Berarti dari data ke-45 ke data 99 itu ada berapa data? 45 kan data pertama, 48 data kedua, 50 data ketiga, sampai ke 99. Berarti itu adalah jumlah datanya adalah 13. 45 tambah 45, data ke-1, 48, data kedua, seterusnya. Berarti jumlah datanya adalah 13. 13 ditambah 1 sama dengan 14. Maka 8 dikali 14 dibagi 10. Kita hitung dulu, 8 kali 14, 8 kali 14 sama dengan 112. 112 dibagi 10 sama dengan 11,2. Nah, kalau misalkan ini hasil kan desimal. Kalau hasilnya desimal ini hanya letak. Jadi kita baru mengetahui letak. Untuk masuk ke perhitungan selanjutnya, kita mencari desilnya. Desil 8 itu berapa? Nah, karena kita sudah mengetahui letaknya adalah 11,2, kita ambil dari angka utama yaitu 11. Karena ini kan desimal. Untuk data ke-11. Letak ke-11 dari data yang 45, 48, 50, sampai 99, itu data ke-11 itu masuk ke mana? Yang tadi saya sebutkan, untuk 45 kan data ke utama, 48 data kedua, 50 data ketiga, 60 data ke-4, 66 data ke-5, 68 data ke-6, 74 data ke-7, 80 data ke-8, 88 data ke-9, 88, 45, 48, 50, 60, 66, 68, 74, 78, 80, 88, 90. Nah, 90 ini masuk ke data ke-11. Oke. 90 masuk data 11. Nah, maka yang kita masukkan adalah D8 sama dengan 90. Berarti 90 ditambah, kenapa bisa 0,2? Karena tadi kan 11,2 itu 11-nya kita udah pakai. Itu untuk mencari data keberapa dari data 11, yaitu kan 90. Nah, sisanya adalah 0,2. Maka kita masukkan, yaitu 90 tambah 0,2, buka kurung, X12 dikurang X11. Berarti kan data sebelumnya, data setelah X11 itu kan adalah 94. Data sebelum dikurang data 11. Berarti 94 dikurang 90. Maka 90 ditambah 0,2 buka kurung 94 dikurang 90. Yaitu 90 tambah 0,2 dikali 4 sama dengan 90 tambah 0,8 sama dengan 90,8. Itu adalah perhitungan desil data tunggal. Maka diketahui D8, desil 8 adalah 90,8. Jadi kita harus mencari tahu dulu letaknya di mana, baru kita menghitung desil 8-nya itu berapa. Oke, itu adalah salah satu contoh desil data tunggal. Untuk selanjutnya, kita akan membahas terkait contoh soal desil data kelompok. Untuk contoh soal desil data kelompok, oke. Untuk contoh soal desil data kelompok, di sini saya ada contoh soal yaitu ada umur karyawan, jumlah karyawan, frekuensi kumulatif, tepi kelas bawah. Nah, datanya itu sebenarnya hanya ada umur karyawan dan jumlah karyawan yang diketahui. Yaitu di sini ada 21 sampai 25 kolom umur karyawan, terus ada juga kolom jumlah karyawan. Nah, untuk rumus desil data kelompok itu kan di sini kita ditanya itu adalah desil kelima, desil
desil 5. Berapa? Untuk rumus desil kan TBK ditambah I per 10 dikali N, dikurang F kaki dibagi FI dikali CI. Nah, sebelum kita masuk ke rumus itu, kita harus mencari dulu letak delta desil kelima itu ada di mana. Nah, sama kayak tadi, rumusnya adalah I per 10 dikali N. Nah, I-nya adalah desil kelima dibagi 10 dikali N. N-nya adalah jumlahnya 140. 140 dapat dari mana? 140 dapat dari jumlah karyawan. Total jumlah karyawan, yaitu adalah 140. Jadi dari 26, 34, sampai 12 itu dijumlahkan. Hasilnya 140. Itu adalah N-nya. Nah, setelah itu 5 dikali 140 sama dengan 700. 700 dibagi 10 sama dengan 70. Itu adalah letak desil 5-nya. Ini. Oke, 70. Nah, sebelum kita lanjut ke rumus selanjutnya, kita harus tahu dulu untuk untuk TBK, FAQ, FQ, N, CI itu dapat dari mana? Kita hitung dulu untuk frekuensi kumulatifnya. Frekuensi kumulatif, tapi kelas bawah. Nah, untuk pertama kita cari dulu frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif itu dapat dari mana? Frekuensi kumulatif itu sama tadi yang dijelaskan yang di awal. Nih, F kaki. F kaki adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas yang mengandung desil yang dicari. Nah, berarti frekuensi kumulatif itu kita masukin. Ini kan jumlah karyawannya 26. 26 frekuensi kumulatif pertamanya adalah 26. Nah, ini kenapa yang kolom kedua itu bisa 60? Karena 26 frekuensi kumulatif ditambah jumlah karyawan yang 34. 26 ditambah 34 sama dengan 60. 60 ditambah 10 sama dengan 70. 70 ditambah 42 sama dengan 112. 112 ditambah 16 sama dengan 128. 128 ditambah 12 sama dengan 140. 140, terakhir kan frekuensi kumulatif adalah 140. Berarti kita sudah mengetahui cara mengetahui frekuensi kumulatif seperti apa. Nah, selanjutnya kita mencari tepi kelas bawah. Cara mengetahui tepi kelas bawahnya, kita lihat dari umur karyawan, dari kolom umur karyawan. Untuk di angka pertama ya kayak 21, 26, 31, 36, 41, 65, 46, itu kita kurang dengan 0,5. 21 dikurang 0,5 sama dengan 20,5. 26 dikurang 0,5 sama dengan 25,5. 31 dikurang 0,5 sama dengan 30,5 dan seterusnya. Nah, setelah kita mengetahui frekuensi kumulatif dan tepi kelas bawah, baru kita masuk ke rumus selanjutnya. Nah, tadi kan kita udah tahu nih, letak desil kelima itu ada di mana, yaitu di 70. Nah, kita lihat dari kolom frekuensi kumulatif. Letak 70 itu ada di bagian di kelas 31 dan kelas 35, kelas 31 sampai kelas 35. Maka kita masuk ke rumusnya. Untuk kita tahu dulu TBK. TBK-nya adalah 30,5. Kita cari di kelas desilnya, itu di tepi kelas bawahnya, TBK-nya itu adalah 30,5. Maka dimasukkan TBK-nya adalah 30,5. Nah, frekuensi kumulatif sebelumnya adalah 60, yaitu frekuensi kumulatif sebelum data desil adalah 60, yaitu 70 sebelum 70 adalah 60. Itu adalah F kaki-nya. Nah, untuk FQ, kenapa bisa 10? Karena jumlah karyawannya adalah 10 di kelas desil 5-nya. Nah, untuk N sama yang tadi, yaitu jumlah datanya, yaitu 140 jumlah karyawannya. Nah, untuk CI atau kelas apa namanya? Kelas intervalnya, CI-nya itu adalah 5. Kenapa? 21 sampai 25 itu adalah nih. Tadi kan CI adalah panjang kelas interval. Panjang kelas interval. Nah, panjang kelas intervalnya itu berapa? 21 sampai 25, selisihnya adalah 5. 26 sampai ke 30, selisihnya adalah 5. 31 sampai 35, 31 sampai 35 adalah selisihnya 5. Kenapa? 21. Kita hitung 21, 22, 23, 24, 25. Itu 5 untuk panjang kelas intervalnya. Jadi, setelah kita mengetahui TBK, FKQ, FQ, N, dan CI, maka kita baru masuk ke rumus.
Tadi kan kita udah menghitung letak datanya ada di mana. Letak datanya itu kan ada di data 70. Nah, kita lihat frekuensi kumulatif 70 di mana? Ada di kolom ketiga. Itu berarti 70 itu masuk ke kelas 31 sampai 35. Dilihat dari kolom umur karyawan. Maka kita masukkan langsung desil 5. Yang ditanyakan desil 5. Berarti sama dengan rumusnya TBK ditambah I per 10 dikali N sama dengan F kaki dibagi FT tutup kurung kali CI. Nah, kita masukkan TBK-nya berapa? Kita lihat TBK-nya itu adalah 30,5 ditambah 5, berarti kan 30,5 ditambah 5 per 10 dikali 140 dikurang 60 dibagi 10 dikali tutup kurung dikali 5. Kita selesaikan yang di dalam kurung dulu. 5 dikali 140 sama dengan 700. 700 dibagi 10 sama dengan 70. 70 dikurang sama 60 sama dengan 10. 10 bagi 10 sama dengan 1. Berarti yang dalam kurung ini hasilnya adalah 1. Kita jumlahkan 30,5 ditambah di dalam kurung 1 dikali 5, berarti kita kalikan dulu 1 dikali 5 sama dengan 5. Baru kita jumlahkan 30,5 ditambah 5 sama dengan 35,5. Itu adalah hasil desil kelima data kelompok. Hasilnya adalah 35,5. Jadi, untuk perhitungan desil data tunggal sama desil data kelompok sebenarnya sama. Sama-sama mencari letak datanya dulu, baru masuk ke dalam rumus. Kalau misalkan kita sudah tahu letak datanya ada di mana, baru kita masukkan ke rumus yang sesuai sama apa namanya kita cari dulu. Paling bedanya kalau untuk yang di data tunggal dia nggak ada frekuensi kumulatif sama tepi kelas bawah dan datanya juga cuma tunggal satu-satu. Kalau misalkan kelompok kan ada per kelompoknya. Berarti kan tadi setelah nyari letaknya baru kita cari masuk ke kelas mananya. Itu adalah desil data kelompok. Jadi itu adalah penjelasan terkait desil. Di sini saya akan menjelaskan mengenai persentil. Apa itu persentil? Persentil adalah nilai atau angka yang membagi data yang berurutan menjadi 100 bagian yang sama banyak. Kemudian, untuk mengetahui nilai persentil, maka kita memerlukan rumus sebagai berikut. Persentil dibagi menjadi dua, yaitu persentil data tunggal dan persentil data kelompok. Untuk persentil data tunggal, rumusnya adalah persentil ke I sama dengan data ke I dibagi 100 dikali N atau banyaknya data ditambah 1. Untuk persentil data kelompok, maka rumusnya adalah persentil ke I sama dengan tepi bawah kelas ditambah I dibagi 100 dikali N atau banyaknya data dikurangi frekuensi kumulatif kelas sebelumnya dibagi frekuensi dikali dengan panjang kelas interval. Untuk lebih jelasnya, di sini ada contoh soal persentil. Yang pertama, ada contoh soal persentil data tunggal. Untuk mengetahui nilai dari persentil data tunggal, untuk mengetahui nilai persentil ke-20 dari soal ini, maka kita harus mencari letak persentil ke-20 dari data berikut. Caranya adalah persentil ke-20 sama dengan data ke I, di sini 20 karena kita mencari persentil 20 dibagi 100 dikali N atau banyaknya data ditambah 1. Di sini banyaknya data 13. 13 terdapat dari mana sih? Di sini terdapat banyaknya data angka yang sudah disusun secara berurutan dari mulai angka yang paling kecil sampai dengan angka yang paling besar. Sini ada angka 45, 48, 50, dan seterusnya sampai dengan angka 99. Di sini terdapat 13 angka atau data. Maka dimasukkan ke rumus N atau banyaknya data adalah 13. 20 dikali
20 dibagi 100 dikali 13 ditambah 1, maka terdapat hasil 280 dibagi 100, yaitu 2,8. Letak persentil ke-20 adalah 2,8. Artinya, letak persentil ke-20 terdapat atau terletak pada X2 sampai dengan X3. Di antara itu, di antara X2 sampai X3. Kemudian, untuk mencari nilai persentil ke-20, kita lanjut lagi dengan cara persentil ke-20 sama dengan X2, atau di sini langsung masukkan angka 48, didapat dari data ini, X2, terletak di angka 48, ditambah 0,8, didapat dari angka di belakang koma dari letak persentil, di sini adalah 0,8, kemudian dikali dengan X3 dikurangin X2. X3 di sini terletak pada angka 50, kemudian dikurangi X2, X2-nya ada di angka 48. Maka terdapat hasil 48 ditambah 0,2 dikali 0,8 dikali 2. Maka mendapatkan hasil 48 ditambah 1,6 sama dengan 49,8. Dari data ini, persentil ke-20 atau nilai persentil ke-20 adalah 49,8. Untuk selanjutnya adalah ada contoh soal persentil data kelompok. Soal persentil data kelompok bisa dilihat di sini ada umur karyawan. Dari umur 21 sampai 25 itu ada dengan jumlah karyawan atau frekuensinya 26. Sampai dengan umur 46 sampai 50 ini terdapat frekuensi 12, maka jumlah dari soal ini frekuensinya adalah 140. Untuk mencari nilai persentil data kelompok, di sini terdapat soal diminta hitunglah persentil data ke-45 dari data di atas atau data di tabel ini. Untuk mencari persentil ke-45 dari data kelompok, maka menggunakan cara mencari letak persentilnya dulu. Letak persentil data kelompok dengan data tunggal itu berbeda. Di sini persentil ke-45 sama dengan data ke I atau 45 di sini dibagi 100 dikali N, hanya dikali N atau jumlah banyaknya data. Sedangkan di data tunggal itu ditambah 1, kalau di data kelompok tidak ditambah 1. Kemudian lanjut, 45 dibagi 100 dikali 140, atau banyaknya data dari soal tabel di sini. Maka didapat hasil 63. Artinya, persentil ke-45 terletak pada frekuensi ke-63. Di sini bisa dilihat frekuensi kumulatif itu didapat dari frekuensi ditambah dengan kelas sebelumnya, atau di sini karena di sini umur 21 sampai 25 frekuensinya 26, maka frekuensi kumulatifnya 26 karena tidak ada kelas sebelumnya. Kemudian yang kedua, umur 26 sampai 30 itu frekuensinya 34 ditambah dengan frekuensi kumulatif sebelumnya, maka didapat hasil 60. Karena di sini persentil ke-45 terletak pada angka frekuensi kumulatif 63, maka kelas persentil ke-45 ini berada di angka 31 sampai dengan 35. Karena dilihat dari ini 63 masuknya ke data yang ini, data kelas frekuensi yang ini umur karyawan 31 sampai 35. Untuk mengetahui nilai
frekuensi untuk mengetahui nilai persentil ke-45 dari data kelompok ini, maka caranya adalah persentil ke-45 atau persentil ke I sama dengan tepi bawah kelas ditambah data ke I dibagi 100 dikali N atau banyaknya data dikurangi frekuensi kumulatif kelas sebelumnya dibagi frekuensi, kemudian dikali panjang interval kelas. Maka didapat angka di sini tepi bawah kelasnya adalah 30,5. Didapat dari mana? 30,5 ini adalah tepi kelas bawah atau angka paling pertama dikurangi 0,5. Kemudian frekuensi kumulatif kelas sebelumnya ini adalah 60. Didapat dari sini, karena kan 63 masuknya ke kelas yang ini 70. 60. Kenapa di 70? Karena frekuensi kumulatifnya harus lebih dari sama dengan 63, maka masuknya di kelas 31 sampai 35. Kemudian FQ ini adalah frekuensinya di sini itu 10, terdapat angka 10. Kemudian N atau banyaknya data adalah 140. CI ini adalah panjang interval kelas. Di sini bisa dilihat 26 dikurangi 21, di sini 5, 31 dikurangi 26, 5, dan seterusnya dikurang. Ini 46 dikurangi 41, 5, maka panjang kelasnya atau panjang interval kelasnya adalah 5. Kemudian tinggal masukkan ke rumus. Tepi bawah kelasnya adalah 30,5 ditambah 40,5. 40,5 dibagi 100 dikali 140 dikurangi 60 dibagi 10 dikali 5. Kemudian didapat hasil 30,5 ditambah 0,3 dikali 5. Maka didapat hasil 30,5 ditambah 1,5. Maka hasilnya adalah 32. Jadi dari data kelompok ini, persentil ke-45 adalah hasilnya 32. Sekian penjelasan dari soal atau materi persentil. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.